Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan pinjol-pinjol legal OJK mana saja yang bisa mengakses kontak-kontak di HP Anda. Oke, video ini saya buat agar Anda bisa menyiapkan strategi-strategi galbay yang ampuh agar nama Anda terselamatkan jika pinjol-pinjol legal OJK itu mengakses kontak Anda dan menghubungi kontak-kontak di luar dari kontak darurat yang Anda daftarkan di pinjol-pinjol tersebut. Gitu ya, Anda wajib menyelamatkan nama Anda. Ya, sebelum saya sebutkan pinjol-pinjolnya, saya terlebih dahulu ingin membahas apa saja yang boleh dan tidak boleh diakses oleh pinjol legal OJK ya. Mari kita langsung lihat dari aturan OJK-nya yang resmi. Nah, di sini ya, ini adalah FAQ ya, FAQ yang dirilis oleh OJK gitu ya. Kita tarik ke nomor 24. Nah, di nomor 24 ini ya, pertanyaannya adalah apakah aplikasi fintech lending atau pinjol boleh mengakses kontak atau gambar pada ponsel saya ya. Jawaban yang dirilis oleh OJK adalah tidak boleh ya. Saat ini yang boleh diakses hanya kamera, mikrofon dan lokasi. Jadi sudah fix ya, pinjol legal OJK itu tidak boleh mengakses kontak-kontak dan gambar pada ponsel Anda ya, karena di sini ya tidak boleh. Saat ini yang boleh diakses hanya kamera, mikrofon dan lokasi. Oke. Nah, sekarang kalau dibilang pinjol legal OJK nggak boleh akses kontak dan galeri, namun faktanya di lapangannya itu ada beberapa aplikasi pinjol legal OJK yang mengakses kontak-kontak Anda. Ya, ini sama saja perihalnya dengan hutang pinjol yang lewat 90 hari itu hangus namun tetap ditagih. Ya, itu sama saja ya. Semua pinjol ini melanggar. Sudah ada aturannya. Hutang pinjol lewat 90 hari itu hangus namun tetap ditagih ya. Tidak boleh mengakses kontak namun tetap mengakses kontak. Ya, jadi jangan ada keraguan lagi bahwa pinjol-pinjol itu adalah sebuah kejahatan sehingga menyebabkan korban bunuh diri, dipermalukan melalui kontak-kontaknya yang tidak dia daftarkan. Oke, ditekan, dicaci maki, dihina-hina. Kalau sudah seperti itu, maka jalan keluar satu-satunya adalah dengan menggagal bayarkan pinjol-pinjol tersebut. Karena pinjol pun sudah banyak melanggar aturan-aturan OJK. Kalau pinjol berani melanggar aturan OJK, maka kita pun berani gagal bayar. Ya, oke. Nah, langsung saja kita ke aplikasi pinjol-pinjol legal OJK yang bisa mengakses kontak-kontak Anda. Nah, pinjol yang pertama ada di Buff Mobile gitu ya. Buff Mobile ini meminta akses kontak-kontak di HP Anda ya. Mari kita lihat. Nah, di sini perizinan data dengan memberikan akses ke kontak, kamera, media, lokasi, dan informasi aplikasi yang terpasang, maka Buff Mobile akan mengumpulkan data kamu untuk keperluan verifikasi personalisasi, manajemen risiko, dan melakukan proses transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan khawatir, data akan dienkripsi dan dijamin kerahasiaannya, gitu ya. Nah, dari OJK-nya sendiri belum merilis secara resmi ada pinjol-pinjol yang boleh mengakses kontak-kontak di HP maupun media-media seperti gambar ya di HP Anda itu gitu ya. Belum merilis OJK-nya gitu ya. Jadi menurut saya Anda yang galbay-galbay di Buff ini ya, kalau misalkan nanti Anda itu dihubungi kontak selain kontak darurat itu ya, Anda perlu menyiapkan strategi-strateginya. Nanti akan saya kasih tahu strateginya ya. Oke ya. Yang pertama ini ada di Buff Pradana ya. Buff Pradana ini bisa mengakses kontak-kontak Anda. Gini ya, tuh izinkan Buff Mobile mengakses kontak Anda. Gitu ya. Oke ya, selanjutnya ada di Akulaku. Ya, Akulaku ini juga bisa ya mengakses kontak Anda tuh ya. Izinkan Akulaku mengakses kontak Anda gitu ya. Akulaku bisa mengakses kontak Anda juga. Oke, dan yang ketiga adalah Shopee ya, Shopee S-Pinjam maupun SPayLater gitu. Mari kita lihat ya. Nah, di sini di perizinan aplikasinya. Oke.
Nah, Shopee ini bisa mengakses file dan media ya di galeri kita maupun di file manager HP kita gitu ya. Kamera juga bisa. Lalu kontak. Bahkan di sini tertulis diakses dalam 24 jam terakhir, padahal saya tidak buka-buka Shopee. Ya, tidak buka-buka Shopee, tapi Shopee ini mengakses kontak saya dalam 24 jam terakhir ya. Dan juga tidak aneh, banyak yang mengeluhkan bahwa nasabah-nasabah S-Pinjam maupun Shopee ini dihubungi kontak-kontak selain kontak daruratnya gitu ya. Banyak sekali ya keluhan-keluhan gitu ya, Shopee menagih kontak-kontak yang bukan didaftarkan sebagai kontak darurat gitu, yaitu ya. Jadi ada 3 aplikasi ya. Ini Kredit Pintar tidak termasuk ya. Saya sudah cek, Kredit Pintar itu tidak mengakses kontak-kontak kita gitu ya. Jadi hanya 3 dulu gitu ya, Puff Mobile, Aku Laku, dan Shopee gitu. Nanti akan saya update terus-terusan ya di channel ini, makanya Anda subscribe saja dan like gitu ya, agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang dunia perpinjolan gitu. Untuk video kali ini baru ketahuan 3 ya, Puff Mobile, Aku Laku, dan Shopee ya, bisa mengakses kontak Anda gitu. Oke. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana caranya agar Anda bisa terbebas dari yang namanya teror di luar kondar itu. Oke ya. Nah, cara yang paling ampuh yang sudah terbukti dan juga sudah banyak dipakai nasabah-nasabah pinjol dalam mengatasi penagihan di luar kontak darurat adalah dengan cara mengaku bahwa data Anda sudah disalahgunakan oleh penipu dan dipakai untuk mengajukan pinjaman online. Oke, cara ini juga berlaku bagi Anda yang terkena sebar data di pinjol ilegal dan juga kondar Anda yang merasa risih yang menanyakan perihal penagihan-penagihan tersebut. Ya, Anda bilang ke kontak-kontak itu kalau bisa Anda broadcast. Ya, isinya seperti ini. Perhatikan ya. Mohon perhatian untuk seluruh teman, saudara, dan rekan-rekan kerja. Oke, pada tanggal 25 Mei, nah Anda wajib menuliskan ini ya, pada tanggal 25 Mei agar terkesan resmi gitu ya kejadiannya gitu ya. Oke, pada tanggal 25 Mei data-data saya seperti KTP, KK, dan SIM telah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau penipu di dunia maya. Bisa itu di Instagram, di Twitter ya. Anda ya karang sendiri saja. Oke, lanjut. Data saya dipakai untuk mengajukan pinjaman-pinjaman di fintech atau pinjaman online gitu ya. Total kerugian saya adalah, nah Anda isikan total hutang Anda berapa, misalkan 12 juta gitu ya. Nah, total kerugian saya adalah 12 juta. Oke, permasalahan ini sedang saya usahakan agar cepat selesai dan saya pribadi ingin meminta maaf atas kelalaian saya dalam bermedia sosial gitu ya. Dan juga saya ingin memohon bantuan kepada semuanya yang terkena penagihan agar jangan ditanggapi atau jika terlanjur mengangkat telepon dari pinjol dan menanyakan saya, maka tolong jawab bahwa saudara-saudara semua tidak mengenal saya gitu. Ya, ini perlu Anda broadcast ya seperti ini agar menyelamatkan nama Anda gitu ya. Pinjol-pinjol ini kan belum boleh ya, tidak boleh mengakses kontak-kontak, tapi ada beberapa yang mengakses kontak gitu ya. Nah, Anda perlu menyiapkan strategi seperti ini ya, strategi broadcast namanya gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau pinjol ini menagih dan mengirimkan foto kita sedang memegang KTP ke kontak-kontak tersebut gitu ya, sebagai bukti bahwa kita ini ya pinjam ke dia gitu. Ini buktinya lagi pegang KTP gitu ya. Gimana bisa para kontak-kontak ini percaya Anda kena penipuan? Nah, gitu ya. Dengarkan ya. Yang namanya orang ketipu ya, banyak modus ketipunya. Gitu ya. Anda tinggal bilang saja, itu saya daftarkan diri saya sebagai ojol ya, ojek online, GrabCar, GrabBike, kurir, atau buka usaha makanan di GrabFood gitu ya. Karena ojol atau kurir itu kan pendaftarannya harus memegang KTP dan selfie. Nah, di sosial media itu ya pada saat itu ada yang menawarkan jasa ke saya tentang buka usaha di Grab atau di GoFood dengan cepat ya. Ada yang menawarkan jasa ke saya tentang pendaftaran ojol ya atau GrabCar, GrabBike dengan cepat gitu ya. Tapi ternyata ujungnya malah penipuan
gitu ya, beres ya, mudah sekali gitu. Jadi kita alihkan ya bukti foto-foto KTP kita sedang memegang KTP itu ya dengan dalih bahwa kita sedang daftar usaha di GoFood, GrabFood maupun kita ini sedang daftar ojol, GrabCar atau GrabBike gitu. Ya sangat gampang sekali ya. Oke ya. Nah, Anda wajib tetap semangat, jangan pernah menyerah. Semuanya akan berlalu dengan sendirinya dan Anda tidak sendirian. Oke, masalah-masalah ini akan berlalu. Ya sama seperti saya. Ya, saya Raja Galbay, banyak galbainya dan sudah berlalu gitu tanpa membayar sedikit pun malahan gitu ya. Oke. Mulai dari sekarang, fokus cari uang, fokus kerja, sehingga ekonomi Anda bisa lebih baik lagi. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.